warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nursa Fabris Mayunda, NIM 0601042403. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang standar pendidikan dalam kurikulum yang terdiri dari standar kelulusan, standar proses, standar isi, dan standar evaluasi. Seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka adalah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik, serta menekankan pembelajaran yang lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam kurikulum ini terdapat standar-standar yang menjadi acuan dalam proses pendidikan. Yang pertama ada standar kelulusan. Standar kelulusan mengacu pada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 yang menetapkan capaian minimal yang harus dimiliki peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang anak usia dini, anak-anak diharapkan yang pertama, mengenal nilai-nilai agama dan moral. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mengenal serta mengembangkan fisik motorik mereka. Kemudian yang ketiga, mengembangkan aspek kognitif yang meliputi rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir dasar. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan bahasa. Kemudian terakhir, mampu berinteraksi secara sosial dan mengelola emosi. Kemudian pada jenjang sekolah dasar, peserta didik diharapkan memiliki sikap jujur dan peduli terhadap sesama. Kemudian yang kedua, terbiasa hidup sehat dan bersih, dan juga kesadaran terhadap teks, alfabet, dan angka untuk mendukung keterampilan literasi dan numerasi mereka. Kemudian ada pada jenjang sekolah menengah, siswa diharapkan mulai dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan berpikir kreatif. Beberapa kompetensi yang harus dikembangkan antara lain, yang pertama, kemampuan menyampaikan gagasan secara orisinal. Kemudian, kreativitas dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam lingkungan yang lebih luas. Dengan standar ini, peserta didik tidak hanya fokus pada aspek akademik mereka, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Kemudian untuk standar kedua ada standar proses. Standar proses ini diatur dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024 yang menjelaskan bagaimana kurikulum Merdeka diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum Merdeka terdapat beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang disusun agar lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, ada prinsip pembelajaran yang menekankan pendekatan berbasis kompetensi, kesejahteraan siswa, serta keaktifan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, karakteristik pembelajaran yang mencakup personalisasi pembelajaran agar lebih relevan bagi setiap individu. Kemudian terakhir adalah landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum. Dalam implementasinya, kurikulum Merdeka membagi struktur pembelajaran ke dalam 3 jenis kegiatan utama. Yang pertama ada intrakurikuler, yaitu pembelajaran utama yang dilaksanakan di kelas sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kokurikuler, yaitu kegiatan yang memperkuat pembelajaran intrakurikuler seperti proyek, seperti P5 atau kegiatan berbasis eksplorasi. Kemudian yang ketiga, ekstrakurikuler, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa dalam bidang non-akademik seperti olahraga, seni, dan organisasi. Dengan adanya standar proses ini, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian yang ketiga ada standar isi. Standar isi itu diatur dalam Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024 yang menentukan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik di setiap jenjang pendidikan.
Jenjang pertama ada jenjang pendidikan anak usia dini. Anak-anak diperkenalkan dengan berbagai aspek perkembangan diri, seperti yang pertama mengenal keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, anak-anak diajarkan untuk mengenal identitas diri dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan emosional dan mengendalikan keinginannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi mereka. Kemudian pada jenjang sekolah dasar seperti SD dan SMP, kurikulum bertujuan untuk yang pertama membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi sebagai bekal untuk pendidikan lebih lanjut. Kemudian pada jenjang menengah seperti SMA dan SMK, peserta didik diarahkan untuk meningkatkan kompetensi akademik dan keterampilan praktis mereka. Kemudian mereka dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk hidup mandiri dan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Tetapi pada jenjang pendidikan kejuruan, peserta didik didorong untuk memiliki keterampilan yang lebih siap yang dapat digunakan di dunia kerja sesuai dengan bidang keahlian yang mereka pilih. Dalam standar isi ini dapat memastikan bahwa setiap jenjang pendidikan memiliki target pembelajaran jelas dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak yang dapat digunakan untuk kedepannya nanti. Kemudian yang terakhir ada standar evaluasi. Standar evaluasi atau standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Dalam standar ini, penilaian hasil belajar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus bersikap adil, tidak memihak atau diskriminatif terhadap siswa. Kemudian yang kedua, harus objektif, berdasarkan capaian nyata yang telah diperoleh oleh siswa. Kemudian ada edukatif, memberikan umpan balik yang berguna bagi perkembangan siswa. Kemudian terdapat prosedur penilaian yang digunakan pada ini, yaitu yang pertama, perumusan tujuan penilaian, yaitu menentukan aspek yang akan dinilai. Kemudian ada pengembangan instrumen penilaian seperti tes, proyek, atau observasi. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan penilaian dengan mengumpulkan data-data hasil belajar siswa. Kemudian ada pengolahan hasil penilaian untuk mengetahui capaian siswa. Kemudian yang terakhir ada pelaporan hasil penilaian agar siswa dan orang tua mengetahui perkembangan akademik peserta didik. Kemudian jenis penilaiannya itu ada penilaian formatif, yaitu digunakan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kedua adalah penilaian sumatif, yaitu digunakan untuk penilaian pencapaian hasil belajar siswa dalam menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Dengan standar evaluasi ini, diharapkan penilaian tidak hanya sekedar memberikan nilai, tetapi juga membantu siswa dalam memahami dan meningkatkan kemampuan mereka. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa standar pendidikan dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, dan menunggu perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Melalui standar kelulusan, standar proses, standar isi, dan standar evaluasi, diharapkan pendidikan di Indonesia semakin berkualitas dan mampu menghasilkan individu yang siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.